Sebagai seorang anak panggung, sebelumnya saya mengingatkan bahwa dua tokoh yang nanti saya akan perankan itu mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang, sekelompok orang, atau dengan siapapun. Mungkin sama dan mungkin juga berbeda. Mungkin, tetapi hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Sama saja kalau kita mempunyai pikiran yang berbeda. Wajar saja kalau kita mempunyai perasaan yang sama. Dan sah-sah aja kalau kita mempunyai pikiran yang berbeda dan perasaan yang sama dengan seseorang, sekelompok orang, atau dengan siapapun. Yang menjadi pikiran kita sekarang adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi situasi ini. Apakah kita harus marah, benci, menangis, kecewa, tertawa? Apakah kita harus terus membohongi hati nurani dan pikiran sendiri? Kalau saja saya bisa percaya, kalau saja kita mau sedikit bijaksana, tentunya kita dapat membicarakan kebohongan yang ada, yang terjadi, dan akan terjadi. Baik, kalau begitu saya akan mulai saja. Wajah kita adalah topeng-topeng. Semua wajah bertopeng. Ayo, siapa yang bersedia menanggalkan topeng dirinya? Aku tahu wajahmu. Kau tahu wajahmu yang sebenarnya. Wajah-wajah kita bersembunyi di balik topeng. Topeng saling menatap penuh kejahatan. Lalu kita saling bunuh. Topengku dan topengmu terus bergerak menarikan kehidupan dan kematian bersama para gajah hitam yang bersenayam di bukit-bukit kubur. Laskar, aku dengar kemiskinanmu di mana-mana. Lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh.
Mereka kini mengembara ke seluruh penjuru kota. Mencari. Terus mencari kebunnya sendiri. Lalu membuat kebunnya sendiri. Tentang mimpi besarmu itu. Tentang perampokan semesta. Menjak dalam kekosongan. Waska, kini aku melihat kau telah bunuh diri. Kekosongan dan nasibmu sungguh sempurna. Begitulah kegelisahan dramatik yang sedang dialami oleh tokoh yang satu ini. Ia telah bertemu dengan tokoh Waska, seorang tokoh legendaris yang ada dalam lakon sandiwara Umang-Umang. Di mana dalam lakon itu pengembaraan hidup seorang tokoh Waska yang jahat dan juga tokoh Waska yang baik dapat kita rasakan penderitaannya. Tapi apakah benar Waska itu telah mati? Apakah benar Waska sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Dan apakah benar Waska itu gila? Sedangkan menurut kabar burung, ia telah memimpin proyek raksasa yang dananya beratus-ratus juta miliar dolar. Tapi untuk lebih jelasnya, baik, saya akan mencoba menghubungi dia. Mudah-mudahan dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat prinsipil dan hakiki itu. Saya percaya Waska mau memenuhi permintaan sahabatnya. Saya permisi dulu. Waska! Waska! Tunggu sebentar. Waska! Waska!
bohong. Itu terlalu mengada-ngada, terlalu berlebihan. Apa jangan-jangan nantinya malaikat Jibril tersinggung adanya fitnah ini? Bah, saya pun tersinggung adanya fitnah ini. Baik, sekarang pertanyaan mana yang belum saya jawab? Oh, tentang proyek raksasa saya. Memang benar. Itu adalah salah satu dari sekian banyak proyek yang saya kerjakan. Sebetulnya ini adalah proyek kemanusiaan. Dan saya beruntung sekali dapat mengkompensasikannya ke dalam bentuk proyek kerohanian yang semata-mata pengabdian saya terhadap manusia sesama dan juga pengabdian saya terhadap Tuhan saya yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya beruntung sekali mendapatkan pekerjaan ini. Terang saja, saya tidak melihat ini sebagai proyek yang sederhana. Ada yang lebih berharga dari itu, lebih bernilai dari itu. Pengabdian saya terhadap manusia sesama dan juga pengabdian terhadap Tuhan saya. Karena terus terang saja, kehidupan saya yang sekarang ini tidak seperti dulu. Oh, kalau saya teringat kembali ke belakang, ke masa-masa hidup saya yang serba sulit, serba berantakan, serba gelap. Oh, saya teringat kembali ke masa-masa itu. Tentunya semua orang pun tahu dulu saya pernah menjadi anak ayah. Tetapi saya sudah tidak lagi. Kenapa saya berhenti menjadi seorang pemain sandiwara? Terus terang saja, saya tidak bisa menjawabnya. Terlalu sulit untuk dibicarakan. Kalaupun dibicarakan, alasannya sangat pribadi, betul-betul sangat pribadi. Jadi, lebih baik saya tidak usah katakan. Maaf, sekali lagi maaf, dan maaf lagi. Saya harus segera pergi. Saya harus memimpin rapat para pemegang saham. Masih ke dalam fokus proyek kemanusiaan. Sepertinya saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu yang tersiar selama ini. Saya harap Anda menjadi puas. Kalau Anda merasa belum puas, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Saya akan undang Anda ke Cafe Jogja. Di sana kita bisa mengobrol lebih santai secara ilmiah dan hakiki. Saya tunggu. Dan maaf, saya harus segera pergi. Bagaimana? Meskipun kita tidak puas, sementara ini kita puas-puaskan saja dulu.
siang. Refleksinya sangat luar biasa, sangat kuat dan sangat sensitif. Padahal dia tahu dia bisa menjadi pemain yang sempurna. Betul-betul luar biasa. Saya saja sampai pamrih melihat perubahan yang begitu besar pada dirinya. Tapi rasanya tidak adil kalau harus terus membicarakan tentang kesuksesan Waska. Waska sendiri sudah diberi waktu secara panjang untuk menjawab isu-isu dan pertanyaan yang tersiar selama ini. Rasanya kita harus sedikit adil terhadap Semar. Barangkali ia mau menyampaikan sesuatu. Barangkali keanehan atau keajaiban dunia yang harus segera kita wartakan. Segeralah, saya akan menanyakan Semar. Semar! 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 Sebelum saya menjawab pertanyaan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan meluruskan sebuah kekeliruan. Nama saya bukanlah Semar. Nama saya adalah Waska. Memang banyak sekali orang yang bernama Waska. Tapi saya adalah Waska yang paling Waska. Dunia saya adalah dunia Waska. Penderitaan saya adalah penderitaan Waska. Borok saya adalah borok Waska. Sakit saya adalah sakit Waska. Lapar saya adalah lapar Waska. Sakit saya adalah sakit Waska. Hati saya adalah hati Waska. Kesunyian saya adalah kesunyian Waska. Sembayangan saya adalah sembahyang Waska. Tuhan saya adalah Tuhan Waska. Waska! Bagaimana lagi aku harus menjelaskan? Bagaimana lagi? Cuma saja aku berteriak-teriak karena orang-orang sudah tidak mempunyai telinga. Berpikir Waska, berpikir. Percuma saja aku berpikir karena orang-orang sudah tidak mau menerima pikiran orang lain. Kau masih punya Tuhan. Berdoa Waska, berdoa. Percuma saja aku berdoa karena Tuhan sudah tidak mau lagi mendengar keluhanku. Lebih baik aku melanjutkan mimpi-mimpiku. Mimpi sunyi yang dapat menggoda sungai yang indah. Ya, lebih baik aku diam di mimpi itu. Diam bagaikan batu. Aku memang batu.
jadi musuh. Tiba saatnya aku harus katakan tidak kepada semua, terlebih-lebih kepada orang yang menganggap remeh tentangku, menganggap aku sebagai orang tanpa daya upaya, tua, dan penyakitan. Akan kubuktikan pada mereka bahwa akulah seorang Waska, seorang manusia berantakan, tetapi masih punya pikiran. Akan kujelaskan pada mereka bahwa aku adalah manusia yang terseret dari zaman yang peradaban Eden. Tapi aku masih punya perasaan, punya hati nurani, punya rasa sakit seperti orang-orang. Dan yang paling jelas, masih punya dendam. Ya, dendam tiada akhirnya. Mengepul panas ubun-ubunku, membakar sekujur tubuhku yang hitam dan berkarat ini. Istirahatlah, Waska. Kau begitu lelah. Tidurlah. Siapa bilang aku lelah? Aku tidak lelah. Aku tidak butuh tidur. Bukan hanya mimpi. Mimpi sunyi yang indah, yang membangkitkan gairah hidupku. Bintang-bintang yang ada di tanganku genggam. Ya, aku harus mendapatkannya. Aku harus mendapatkannya. Aku belum terlambat. Aku belum terlambat. Hari masih malam. Masih banyak yang harus kuraih. Bangsat! Mereka mengunyah-unyah dagingku. Mereka menghisap darahku. Lintahku. Mereka tetap masih saja lapar. Kebiasaan mana yang harus kusaksikan? Binatang-binatang di sekitarku. Binatang mahal, terpelihara, tapi puasnya minta ampun. Kau harus lebih puas dari mereka, Waska. Tunjukkan kepuasanmu. Tunjukkan taringmu. Tunjukkan matamu yang merah nyala-nyala itu. Ayo tunjukkan, Waska. Tunjukkan. Ya Tuhan, pandanganku begitu gelap. Sekujur tubuhku demam. Pori-poriku seakan tersumbat. Darah menggelar ke atas kepala. Pandangan mataku meremang. Kepalaku seakan mencopot. Tubuhku
Puaskan, seluruh alam akan berkabung apabila kau menyerah. Maka bangkitlah Puaskan, ayo bangkit, buktikan bahwa kau adalah manusia baja. Buktikan bahwa kau adalah batu hitam yang angkuh. Yuk kakiku
Semar.